Selamat malam sahabat pembelajar. Setiap Kamis malam Anda akan bersama dengan saya, Oki, dalam acara Live Talk with Oki. Pada acara Live Talk with Oki, biasanya kita akan membahas berbagai macam topik yang ada pada kehidupan kita. Dengan tujuan untuk menambah wawasan, menambah pengetahuan, sehingga kita punya banyak solusi, mempunyai banyak alternatif-alternatif untuk mencapai sebuah solusi. Ya, nah pada malam hari ini kita akan berbincang dengan narasumber yang luar biasa, teman-teman semua, dia sahabat saya, Pak Mindiarto Jugo Raharjo. Ya, Selamat malam. Selamat malam. Beliau adalah personal therapist dan juga personal malam. development coach. Pada malam hari ini kita akan membahas mengenai killing time productively. Tapi sebelumnya saya minta Bapak Ibu yang belum follow Instagram dari Indonesia Belajar, silahkan follow dulu ya. Indonesia_belajar.id dan juga untuk Facebook indonesiabelajar.id. Dan jangan lupa follow juga Instagram dan Facebook saya, Idayanti Sudiro. Baiklah, kita sapa ya. Selamat malam nih Pak Min. Panggilannya Selamat malam. Pak Min. Ya, selamat malam Sis Oki. Senang bisa bersama kawan-kawan semua di sini. Terima kasih ya Pak Min sudah bersedia hadir dan sharing di Indonesia Belajar. Ya. Apa kabar nih Pak Min? Sehat-sehat. Sehat ya? Dan selalu harus produktif. Selalu harus produktif. Kalau hari ini aja Pak Min, hari ini kegiatan Pak Min apa? Hari ini saya menyelesaikan salah satu objektif yang ingin di-sharingkan di acara Indonesia Belajar hari ini. Yes. Oke. Nah, Pak Min, boleh ya supaya bisa mengenal Pak Min lebih dekat. Pak Min sehari-harinya atau kegiatan secara umumnya apa saja? Baik, terima kasih Mbak Oki. Jadi selamat malam Bapak Ibu semua. Saya punya bisnis sebetulnya di consulting ya. Sebagai konsultan, kemudian juga pasti anaknya konsultan itu adalah training in-house, anaknya konsultan. Itu yang main, kemudian ada juga sedikit bisnis bergerak di bidang food, kuliner ya. Kuliner ya. Kue-kue tradisional. Yang masak siapa nih Pak Min? Masak ada, kita punya tim lah ya, kita punya orang yang sudah. Pak Min jago masak, enggak ya Pak Min? Saya bisa masak, alhamdulillah saya bisa masak, dan kemudian saya yang ramu resep biasanya sudah jadi standarisasi ya, tinggal di polanya ya, tinggal di mereka yang bikin lah. Oh, baik. Nah Pak Min sebelum menjadi tadi kan konsultan ya, kemudian Pak Min pasti punya banyak training. Ini udah berapa lama Pak Min mengerjakan ini? Saya konsultan dari 2001 ya, jadi udah 20 tahun konsultan. Kemudian sebelum konsultan saya sebagai profesional 22 tahun. Jadi kalau perjalanan profesional dan konsultan udah 42 tahun kira-kira, ya tahulah usianya berapa jadinya ya. Ditambahin ya Pak Min. Ketika Pak Min di profesional dengan Pak Min di konsultan, apakah ini memang sejalan? Atau Pak Min buat sejalan. Saya sebagai profesional bukan mulai dari salesman, jadi betul-betul frontliner sampai sales supervisor, area manager, training manager, sales development, national sales manager, division manager, sales director sampai operational director ya, sampai posisi di puncak. Kemudian konsultan berkaitan dengan selling juga, dengan distribusi juga. Jadi basicnya adalah banyak bisa dari pengalaman. Oke. Nah ini yang jadi dari apa yang Pak Min alami gitu ya, ditambah dengan buku-buku yang dibaca, ditambah dengan teman-teman itu seperti apa, kemudian dirangkum gitu ya jadi satu ya Pak Min ya. Ya konsultan, karena gini latar belakangnya kenapa jadi konsultan, saya bisa mengembangkan bekerja di 2 perusahaan dengan karir relatif cukup baik ya, 22 tahun mulai dari salesman dengan 9 jabatan saya lalui menjadi sampai operational director. Nah kita bisa mengembangkan perusahaan orang lain, kok kenapa sih kalau bikin perusahaan sendiri nggak bisa gitu loh, kan aneh juga ya, makanya bikinlah konsultan. Itu katanya mindset ya Pak Min ya, kalau yang kita dengar ya, kadang kita kerjanya keras bagus, tapi begitu kita usaha sendiri kadang-kadang ya itu bisa gagal dan juga bisa berhasil, dan Pak Min ini salah satu yang berhasil. Nah, Pak Min
pada hari ini kan judulnya Killing Time Productively ya. Ini gimana sih Pak? Berkaitan dengan apa nih Pak? Berkaitannya adalah kalau killing time kan berarti jelas judulnya aja lah. Killing, bunuh waktu, bunuh waktu. Bagaimana agar waktu itu bisa produktif kan kira-kira begitu. Ya. Karena Mbak Oki beberapa minggu yang lalu sempat bicara topiknya apa ya, kira-kira apa yang bagus ya. Nah begitu Mbak Oki bilang apa yang lebih bagus, kalau tidak related dengan saya yang keseharian, berarti kan sifatnya harus umum gitu ya. Umum. Ya. Kalau bicara ke saya kan nanti bisa sales, marketing, distribusi, service itu kan keseharian. Saya berpikir ada 3B penyebabnya. Karena saya kan aktif di salah satu komunitas juga di dalam dunia yang edukasi gitu ya, vocation juga. Ada 3B. Banyak orang di dalam situasi pandemi sekarang itu ada 3B itu. Satu, boring. Kedua, bingung. Gua mesti ngapain? Dan ketiga, jadi bego gitu loh. Nah, semoga 3B ini tidak terjadi dengan saya sharing killing time productivity. Oke. Nah, Pak, saya lagi baca nih, ternyata latar belakang Bapak tuh A to Z ngopi ya. Nah, ini pasti berkaitan nih, Pak, salah satu activity pada saat pandemi, pada saat COVID. Itu saya develop ya. Itu charity, itu kegiatan charity itu. Ya, boleh cerita sedikit nih sebelum masuk sedikit tentang ini, kemudian nanti Bapak masuk ke topik yang utamanya. Silakan. Itu nanti kalau di-sharingkan sekalian boleh. Oh, ada di situ ya? Ada. Baik Pak, boleh, silahkan. Saya sharingkan ya, supaya lebih komprehensif. Baik. Berapa menit, Sis Oki, saya boleh sharing untuk topik ini? 30 menit. 30 menit, oke. Lewat-lewat dikit. Oke, baik. Mungkin nggak perlu 30 menit, sisanya tanya jawab lah ya. Baik, selamat malam Bapak Ibu, Brosis semua. Terima kasih atas waktunya untuk bisa sharing, berbagi. Saya bukan ngajarin, tetapi lebih karena sharing lah, sharing berbagi apa yang saya dapatkan, apa yang saya rasakan dan saya anggap perlu. Tentunya apakah ini menjadi applied for you belum tentu. Kenapa? Karena bisa latar belakang berbeda, pendidikan berbeda, minat yang berbeda, bisa juga talenta atau macam-macam yang berbeda ya. Tetapi setidak-tidaknya ada beberapa poin yang bisa sharingkan. Nah, poinnya adalah bagaimana menciptakan ketika kita merasa yang 3B tadi. Sudah ada salah satu, bisa tiga-tiganya bisa satu, 3B tadi. Aduh boring nih gara-gara pandemi, aduh nih kerjaan nganggur nih, aduh aku jadi bingung nih, kok rasanya saya nggak ngerti apa-apa, saya kurang apa-apa, saya nggak ngerti, saya nggak punya pengalaman. Nah itu kan bingung tuh, mau ngapain tuh. Akhirnya ya bikin waktu tidak produktif. Akhirnya ngegosip lah, kira-kira begitulah ya. Dan ke ujung-ujungnya apa menjadi bego ya. Saya menggunakan kata-kata ini yang ngepasin 3B aja ya. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang diharapkan tidak produktif, tidak punya nilai. Nah, kita harus tahu ketika kita meng-create apa yang saya inginkan gitu, what I did. Kita harus tahu diri saya. Saya punya kompetensi apa, saya punya pengalaman apa, saya punya kapasitas seperti apa, itu mesti tahu dulu. Ya, contoh, kalau saya pengalaman saya sebagai guru, pengalaman saya sebagai arsitek, pengalaman saya sebagai accounting, atau pengalaman saya pernah dagang, pengalaman saya pernah jadi apapun, kita mesti tahu. Kemudian apa yang ingin saya dapatkan lagi supaya terjadi sebuah improvement, supaya terjadi sebuah pengembangan ya. Jadi itu perlu dulu. Jadi tahu diri sendiri. Kalau tahu diri sendiri kita udah nggak pusing. Kenapa? Karena untuk sukses itu tidak selalu ukurannya adalah duit. Sukses itu bisa family, sukses itu bisa berkontribusi, sukses itu bisa punya relasi, sukses itu bisa macam-macam. Jadi saya tidak mendefinisikan bahwa sukses itu, produktif itu selalu kaitannya harus dengan uang. Oh, menghasilkan uang? Tidak. Ya, kalau ada uang ya alhamdulillah gitu ya. Nah, Bapak Ibu semua, ketika kita bicara tahu tentang create-nya itu, nah ini beberapa contoh ingin saya contohkan ya. Gambar. Oke, saya tahu saya punya pengalaman sebagai pembicara. Saya punya pengalaman pembicara, kemudian juga sering bikin outbound gitu. Kemudian saya juga punya talenta dikasih hobi masak. Contohnya ini salah satu juga profil dari koran yang waktu saya bicara gitu ya. Nah, ini contoh. Nah, dengan 3 hal ini kan kita tahu apa yang bisa saya perbuat gitu ya. Nah, the magic word-nya, bagaimana killing the productivity itu, killing time the productivity, satu adalah ada komitmen. Jadi apapun, entah bisnis, entah nyalurkan hobi, entah kita ingin killing time pun, ya butuh komitmen.
Ya, contoh. Kemudian kedua butuh passion. Passion artinya apa? Kita butuh totalitas. Passion itu tidak semata-mata hanya oh saya hobi menggambar kemudian saya totalitas menggambar. Oh, saya hobi di craft, totalitas hanya di craft. Enggak. Passion buat saya adalah bukan hanya sekedar kecocokan dan hobi, tetapi juga totalitas. Ya, totalitas dalam arti apa? Ketika ada sebuah pekerjaan yang mungkin kita tidak suka atau yang kurang nyaman, tetapi begitu saya komit untuk dilakukan, lakukan dengan totalitas. Itu pengertian passion buat saya tuh begitu ya. Jadi bukan hanya semata-mata kesamaan minat gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah perlu sebuah kejujuran. Kejujuran artinya capaian yang ingin diharapkan apa sih, tujuannya apa sih. Nah, ini banyak sekali saya ketika bicara di dalam sebuah forum, saya kan ada forum charity ya, charity. Passion saya apa? Passionnya ingin membantu saudara-saudara kita, rekan-rekan kita yang bermasalah pada saat terjadi PSBB pandemi. Passionnya itu ya, tujuannya adalah ke sana. Maka apapun ya kita harus komit dengan frekuensi, komit dengan totalitas, komit dengan konten, kemudian dilakukan dengan sukacita, dan kita harus jujur keterbatasan kita hanya di sini. Saya nggak bisa terlalu banyak mengharap, contohnya. Nah itu sebuah kejujuran ya. Nah kalau kita semua tiga komitmen, passion, dan honesty ini adalah menjadi suatu paket, perlu dibungkus dengan oleh meaning. Jadi semua pekerjaan kita, semua lakukan kita tuh punya values, punya arti, bukan hanya sekedar melakukan. Apa artinya? Mungkin saya ngasih contoh di sini. Saya diundang oleh Mbak Oki di dalam forum ini ya, Indonesia Belajar. Tujuannya apa? Saya tujuannya sharing. Saya ingin berbagi. Gitu. Topiknya apa? Topiknya adalah killing time productivity. Ya, itu. Oke. Komitmennya apa? Saya menyiapkan makalah. Passionnya apa? Saya lakukan dengan totalitas, dengan sungguh-sungguh, dan mungkin sebelum 1 jam sebelum saya bicara di sini, saya masih cek materi ini. Honesty-nya apa? Saya kejujurannya apa? Karena tujuan saya adalah ingin berbagi, yang hadir 2 orang pun, Oki dan saya doang yang hadir, bersama panitia 3, anggaplah tidak ada 30, saya akan memberikan materi, topik, semangatnya sama ketika yang hadir juga 100. Jadi, karena apa? Tujuan saya ingin bukan cari popularitas. Tujuan saya adalah ingin berbagi. Nah, yang sering terjadi adalah ketika ingin sharing, yang dicari adalah popularitas. Jadi ketika yang ngomongnya yang hadir 100 dengan yang hadirnya 10, 20 memiliki spirit yang berbeda. Artinya apa? Tujuannya adalah bukan berbagi, tujuannya adalah dia ingin terkenal. Nah, ini passion, honesty, commitment ini, nah itu adalah memiliki sebuah nilai. Kira-kira begitulah ya. Nah, how to get idea? Nah, pertanyaan gimana sih agar killing time ini bisa terjadi dengan produktif? Ya, satu, kita bicara plain aja. Plain artinya apa? Udahlah, nggak usah muluk-muluk lah, nggak usah ingin high achievement itu. Biasa-biasa saja, kita lakukan yang normal-normal saja. Kita belajar dengar sana, dengar sini, tanya sana, tanya sini, itu listen ya. Kemudian kita observasi, cek sana, cek sini, kemudian cek Mbah Google dan sebagainya lah. Karena apa? Banyak sekali di Mbah Google dan tanya sana, tanya sini lewat WA, lewat Google, itu akan muncul sebuah inspirasi baru. Nah, inspirasi ini kemudian dilakukan dengan apa? Dilakukan yang tadi, full commitment, full passion, ya, dengan kejujuran, gitu ya. Dan nah ini how to get idea. Nah, tanya tadi Mbak Oki, apa sih aktivitas Mindiarto kira-kira? Ya kalau bicara saya ada aspek business activities. Apa business activities? Ya sebagai konsultan, sebagai training, ya sebagai trainingnya baik yang offline maupun online. Ya ini business activity. Kemudian ada food business, ya bicara catering gitu ya, bicara makanan. Oke, itu activity. Cooking, hobi, penyaluran karena di dalam masak itu banyak sekali kreativitas. Saya sering sekali berbagi di dalam IG, di dalam YouTube, di dalam tentang masak. Masak apa? Masak bukan sekedar masak aja, masak yang bikin orang terinspirasi, masak murah, bikin jus enak, orang yang kadang-kadang makan nggak mau pakai santan sudah karena faktor umur, faktor macam-macam. Saya coba berpikir gimana pengganti santan itu apa, gimana makanan yang murah. Itu kan cooking, dan saya hobi gitu, hobi masak. Dan kemudian hobi ini dikaitkan dengan bisnis kuliner gitu. Jadi ada kaitannya. Charity, saya charity ada di A to Z Ngopi. Kemudian ada lagi di organisasi sosial lainnya lah ya, sosial lainnya sebagai Dewan Pembina Yayasan Santo Yakobus untuk bergerak di bidang pendidikan udah 18 tahun sana. Kemudian juga membantu di Asosiasi Manajemen Indonesia sebagai pembina juga. Nah, itu adalah kayak charity. Selain juga yang ada di Etuset Ngopi, Ngobrol Pintar. Kemudian writing, nulis itu tidak selalu harus identik dengan buku. Ya, nulis itu tidak selalu harus identik dengan menerbitkan buku. Nulis tuh ya puisi juga nulis, pantun juga nulis.
ya. Kemudian sharing tentang experience kejadian hari ini juga sudah bicara writing gitu ya. Nah, kita jangan sampai memiliki sebuah ekspektasi, wah nulis, waduh saya nggak bisa nulis, harus bikin buku, nggak harus bikin buku deh. Karena nulis tidak selalu identik dengan buku ya. Anda sharing aktif di dalam WA, aktif di dalam grup, aktif di dalam IG, punya IG tapi itu sharingnya postnya nol gitu loh. Postnya minor itu. What for IG? Contoh gitu ya. Aktivitas saya adalah drawing and painting, ya, menggambar atau ngecat lah ya. Nah, ini salah satu yang tadi Mbak Oki tanya, apa sih kegiatan Mindiato hari ini? Salah satu menyelesaikan yang drawing dan painting ini yang ingin saya berbagi di poin ini, di hari ini. Dan ini baru selesai tadi, mungkin jam 4 baru selesai lah. Nah, ini contoh-contoh ya. Saya berbagi charity, bagi-bagi makanan kepada teman-teman ojek, kepada pemulung gitu ya, kepada saudara komunitas. Dan ini dari apa? Masak ya, bikin sendiri. Walaupun ada tim ya yang bantu packaging, bantu motong. Jadi masak sendiri karena hobi masak. Distribusi, jadi distribusi tidak selalu harus saya, tetapi saya ikut terlibat karena punya feel. Oh, yang harus saya bantu tuh orang kayak begini loh. Oh, kayak begini yang harus saya bantu. Itu contoh ya. Jadi ini program SKM Semangat Kasih Makan. Sudah berapa lama? Ya ini dukungan teman-teman ya alhamdulillah mulai dari April 2020. Jadi udah bulan ke-19 saya lakukan. Walaupun awal-awal sangat gencar, sekarang mungkin bisa 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, tergantung dana yang terkumpul lah. Ini contoh. Kemudian apa lagi? Saya juga dikasih talenta bisa sulap, ya bikin sulap lah. Sulap apa? Bisa lihat, bisa punya alat, bisa create sendiri, bisa bisa menghibur. Dan ini juga salah satu anak saya yang dulu 17 tahun bilang saya, Bebe, tolong dong. Kalau biasa ulang tahun ada acara-acaranya ngeband nyanyi, ini nggak usah lah, kita bermain sulap aja acaranya. Nah ini saya bersulap ria gitu ya. Nah ini contoh-contoh adalah how to improve atau how to killing time productivity. Ya banyak sulap. Dan ini dari mana? Dari hobi, dari lihat, dari observasi, kemudian didalemin ya. Oke, saya ada 3 lemari juga alat-alat sulap contohnya gitu. Tapi sulap saya bukan untuk sebagai magician, tetapi sebagai ice breaking, sebagai ice breaker, sebagai entertain aja, bukan untuk bisnis gitu ya. Oke. Nah, ini contoh menggambar tadi, Bules. Nah, saya aliran pointer ya, aliran pointer kalau Bapak Ibu lihat semua ini foto ibu ayah saya ya, saya foto. Kemudian ini anak saya yang tiga foto berbeda saya gabung menjadi satu. Nah, ini kemudian Pak Denny dia adalah juru apa ya? Juru narasi bikin teksnya kalau Sri Sultan Hamengkubuwono bikin bikin kata ucapan sambutan. Nah, beliau yang bikin teksnya ya. Pas beliau ulang tahun menerbitkan buku, ya saya kasih lukisan begini. Ini kanan adalah foto juga anak saya ketika menikah dengan mantu, ya saya bikin foto dengan pointer. Pointer tuh apa tuh yang pakai bolpen itu, drawing pen tuh, yang kayak orang arsitek kuliah tuh pakai titik-titik dari 0,1 sampai 1,2 ya, pakai titik-titik ini. Nah ini kan killing time, ini bisa mata keluar nih mata nih, melotot nih. Iya benar Pak. Bikin titik-titik ya, bikin titik-titik ini dari titik-titik aja nih. Jadi bukan pakai cat warna, bukan, titik-titik. Jadi aliran pointer ini semua. Dan salah satu yang hari ini pun saya berkreasi bikin aliran pointer tetapi dengan berbeda. Kalau ini medianya adalah dengan medianya kertas kalkir hitam putih. Nah, ini media. Nah, ini killing time di dalam masa pandemi ini. Saya menggambar. Bahannya apa nih? Bahan yang 2 kiri kanan ini itu adalah keramik bekas. Saya bongkar rumah saya lantainya kejungkit, harus ganti keramik, kemudian keramik kan masih bagus-bagus jadi media bikin lukisan kayak gitu loh ya. Ini killing time kan, keramik rusak tuh. Apalagi yang saya lakukan, sorry. Oh ini rada berat ya, oh nggak bisa, sorry. Ini kayaknya ada film nih, film nggak mampu. Oke, sebentar saya share screen lagi. Sorry ya, saya coba. Oke. Nah, oh itu. Tadi sampai mana ya? Sampai ini ya. Tadi sampai sini ya. Yang keramik tadi ya Pak. Nah ini yang selesai tadi siang. Kelihatan ya? Bikin belum, dari Pak. tusuk gigi. Belum ke share Pak. Oh belum ke share ya, sorry. Oh, belum ke share. Saya share screen dulu, oke? Share screen, oke.
Sudah ya? Ya, sudah. Nah, sorry, tertarik. Nah, ini saya terpikir beberapa minggu yang lalu pengen ngelukis karena dari aliran pointer itu saya kembangkan. Oh, ini kalau medianya rada gede, terus pakai tusuk gigi nih. Anda bisa bayangkan ini saya pakai apa ya, mangkok plastik yang ada dimasukin tusuk gigi, kemudian akhirnya saya gambar dengan dimasukkan gitu ya, tusuk gigi ada dikasih warna, kemudian dikasih tusuk-tusuk. Ini ya minggu lalu. Nah, yang hari ini selesai ini. Nah, ini contoh, ini tusuk giginya segini abrak-abrak. Nah, saya lihat ada foto ini, saya kerja ini medianya, terus ini kemudian ini cara masukin tusuk giginya ya, Anda bisa lihat nih sampai begini, dan kemudian tadi jam 4 selesai ini hasilnya gitu ya. Ya kebetulan ulang tahun besok istri saya, nah tak kasih hadiah ini aja lah, foto dah. Nah, ini dari sini kalau Anda lihat, jadi Bapak Ibu semua lihat gini ya. Jadi intinya ya, apakah Bapak Ibu semua punya kemampuan ini? Tidak punya ya jangan ngikut. Tapi setidak-tidaknya saya yakin ketika belajar ya pastinya bisa lah ya. Apalagi, nah ini saya salah satunya forum Etuset Ngopi. Ini tanggal 3 April 2020 bulan ke-19, dan bulan ke-19 sampai detik ini sudah 167 narasumber yang berbicara. Kurang lebih ada 350 acara kita lakukan selama 19 bulan. Dan itu full komitmen, kembali ke tadi, komitmen, passion, mau berbagi itu ya, dengan kejujuran artinya punya keterbatasan dan sebagainya ya. Nah, ini contoh-contoh saya punya acara yang sudah 19 bulan. Nah, apa? Nah, ini ada Etuset Ngopi. Nah, kemudian ada charity-nya ada 2. Satu edukasi yang di Etuset Ngopi, ngobrol pinter. Yang satu lagi ada SKM, semangat kasih makan, bagi-bagi makanan yang tadi charity. Nah, tapi bagi-bagi makanan kan butuh duit. Nah, salah satu duitnya adalah saya bikin Etuset Academy, ada rekan-rekan yang mau berbagi ilmu, berbayar. Nah, sebagian tiketnya itu adalah dananya untuk membantu program semangat kasih makan, target program charity. Jadi, narasumber yang berbicara di sini adalah mereka berbayar, mendapatkan fee, ada aspek bisnisnya, bisnis sesuai kompetensi mereka, tetapi mereka juga terpanggil untuk berbagi di semangat kasih makan. Ini adalah killing time productivity, punya nilai. Jadi kesibukan kita bukan hanya kerja. Nah, ini contoh-contoh yang killing time productivity tadi dengan Etuset Academy-nya ya, yang berbayar. Nah, ini kemudian saya sempat juga iseng-iseng, mungkin di sini susah ya, bisa nggak nyanyi lagu? Ya udahlah, nggak usah ya. Bisa coba Pak Amin? Nggak kuat ini ya, nggak kuat. Kelihatannya ada problem jaringan. Oh. Ada problem ini loadingnya ya. Okay. Padahal saya sudah semangat nyanyi nih Pak. Ikut Etuset Ngopi aja, nanti ada kok. Oke, tuh ini muter-muter nih, berat. Oke, saya matiin dulu, ya supaya stop share, supaya nggak berat. Oke, kemudian screen share, share. Oke, tadi lagu buang ya. Nah, writing. Saya contoh writing ya. Udah terbaca ya, terlihat ya? Ya, terlihat Pak. Nah, kegiatan menulis. Menulis itu tidak selalu yang saya katakan tadi adalah selalu harus bikin buku, walaupun saya punya buku yang sudah lumayan lah ya terdistribusi. Nah, kemudian ini lihat juga yang disebut writing. Anda lihat yang dilingkarin bawah. Saya bikin sebuah puisi gitu ya, wisdom word. Ini jumlahnya udah 373 WD. Jadi kalau mau di-share aja nih setahun tiap hari satu aja nggak habis nih. Ya, wisdom. Nah, contoh apa? Nah, ini contoh-contohnya, ini puisi. Ya, ini contoh puisi. Nah, ini contoh puisi Arti Merdeka, kalau 17 Agustus nanti Jati Diri. Ini contoh-contoh puisi lah, saya nggak perlu berbaca ya. Nah, ini contoh rinduku di Tanah Toraja ketika saya pergi trip ke sana, terus kemudian jadi sebuah puisi. Ketika saya makan di sebuah resto namanya Pinisi Resto ya, jadi puisi. Nah, oke, itu satu. Terus kedua, bagaimana mematchingkan antara hobi dengan bisnis. Nah, match hobi and bisnis. Ini kalau Bapak Ibu semua lihat, ini yang dilingkarin aja ya, yang lain-lain nggak usah. Ini kan ini galeri saya, sorry. Ini galeri saya. Saya ada sebuah pengembangan bisnis kopi Brasilio. Sebuah kopi yang enak. Kemudian bagaimana mengedukasi bisnis kopi ini dengan menulis. Nah, saya bikin quote-quote yang berkaitan dengan kopi.
Wisdom Word, nah ini Hmm. Wisdom Word yang berkaitan dengan kopi. Ini sudah ada berapa? Ada 368 Wisdom Word tuh. Jadi kalau saya ini sharing satu hari satu juga setahun nggak habis nih. ini kan jumlah itu kan jumlah file ya. Ya. Ini folder-folder. Oke. Nah, ini contoh-contohnya. Gendut itu seperti montok yang berkelanjutan lupa berhenti. Seperti montok yang berkelanjutan lupa berhenti. Kemudian ada lagi, saya akan menerima setiap pemikiran tentang kebenaran dan menggunakan perasaan yang terdalam agar setiap langkah dapat dinikmati walaupun itu pahit. Kenapa? Ya kopi itu kan pahit enak. Nah, ini contoh-contoh. Ya, nah ini wisdom word yang kita bikin berkaitan dengan bisnis, berkaitan dengan hobi, menulis juga. Banyak orang yang memaksa kehendak akan menjadi jongos mereka, yang pandai berdamai dengan keadaan menjadi majikan mereka, ya. Nah ini contoh menulis, kan segini aja, mestinya sih nggak susah-susah amat gitu ya, jangan berpikir buku. Contoh, membingkai pagi mewarnai mentari, jangan lupa menyoretkan hati dengan segelas kopi berbagi agar hati menjadi pelang di malam hari, menjadi pelangi di malam nanti gitu. Nah, ini contoh-contoh. Nah, ini contoh-contoh juga yang saya bikin wisdom word berkaitan dengan perkopian. Tadi ada 368. Terus ada buku enggak? The Real Life is reading a book from A to Z ngopi. Kemudian ini cucu saya juga doyan kopi juga, kopi pahit. Opaku bilang anak kecil doyan kopi pahit bukan anak kecil lagi. Jadi wisdom word saja gara-gara begini. Ya, contoh. Oke. Nah, ini kemudian punya IG terus kita nggak pernah share word for the IG. Nah, ini contoh mungkin saya punya IG sudah 1459 posting. Bentuknya apapun, ada video, ada teks, ada gambar, pokoknya ada meaning lah. Oke. Nah, Bapak Ibu semua kira-kira begitulah how to killing time. Productivity sesuai dengan kita punya passion, sesuai dengan kita hobi, sesuai dengan kita punya pengalaman, sesuai dengan. Tapi itu semua bisa terjadi ketika kita full commitment, ketika kita punya maju tak gentar membela yang bayar lah. Oh, iya. Dan kemudian juga kita perlu dengan jujur artinya kita punya keterbatasan, nggak usah berambisi lulus, dan kemudian 3 semua itu adalah diberikan meaning, artinya apa hidup ini buat saya gitu. That's point, Sis Oki. Semoga Bapak Ibu semua yang selama ini merasa 3B, boring, bingung, semoga sharing ini bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Min. Satu hal yang saya baru kenal Pak Min, ternyata Pak Min itu banyak kebisaannya loh Pak Min. Mungkin kalau dibandingkan orang-orang lain ya, Pak Min bisa ini, bisa itu, bisa ono, benar-benar suatu anugerah yang sangat indah ya Pak Min. Ya, saya merasakan. Tapi ngomong-ngomong, okay. Pak Min itu apa ya? Memang sudah tahu dari kecil atau tiba-tiba bisa baru tahu gitu? Mungkin sudah lumayan usianya baru, ternyata saya juga ada bakat ini. Gimana tuh Pak Min? Melukis atau menggambar dari kecil sudah punya bakat. Cuman kan nggak pernah diasah dan tidak pernah dikomersialkan saja. Itu satu, atau tidak pernah diasah lah, lebih tepat tidak pernah diasah untuk menjadi pelukis. Masak juga bisa karena mungkin faktor lingkungan. Orang tua saya adalah dulu jual masakan di pasar ya. Saya kelas 2 SD berarti sudah bantu orang tua jualan masakan di pasar tahun 65 tuh. Tahun 65 jualan masakan membantu ibu saya di pasar. Nah, mungkin talenta itu, lingkungan itu menciptakan saya sedikit punya hobi dan juga punya talenta kali ya untuk memasak. Gitu, ya. Itu kalau bicara itu ya. Dan kemudian kan ujung-ujungnya sekolah hidupnya orang miskin. Orang miskin artinya hidupnya nggak bisa banyak macam-macam karena untuk nyalurkan hobi gambar butuh duit. Butuh kanvas, butuh apa. Untuk hobi masakan juga orang tua saya sudah masak, jadi mau demo masak apa gitu. Jadi akhirnya ya sekolah, selesai sekolah ya cari duit, udah kerja aja udah. Baik. Nah, kalau tadi tuh yang pakai apa tadi? Tusuk gigi ya Pak Min. Ya. Itu Pak Min gimana? Saya gagasannya kurang lebih itu 1 bulan yang lalu baru terpikir. Gara-gara lukisan sebelumnya saya kan ada aliran pointer itu ya, melukis di media dengan titik-titik kan. Ya. Yang tadi yang hitam putih itu dengan media kertas kalkir. Nah, pikir titik-titik kan kayak bolpen. Nah, gimana kalau ini diperbesar kan ujungnya seperti tusuk gigi itu. Nah, dengan dasar itu saya beli berkilo-kilo tusuk gigi itu.
Oh. Berkilo-kilo kemudian dibikin frame itu, dibikin kerangka loh lah, dibikin itu supaya jadi medianya gitu. Dan itu pening, uji coba juga banyak uji cobanya. Kerjaan telaten lah, itu kerjaan telaten. Baik, Pak. Terima kasih. Saya juga menyadari satu hal ya. Jadi memang kita itu tergantung dari kemauan kita ya. Kalau kita Setuju. misalnya dalam menghadapi sehari-hari, tadi bisa bosan tapi nggak ngapa-ngapain, akhirnya ya nggak ketemu apa-apa gitu ya Pak Min. Iya. Bosan kemudian cari sesuatu, akhirnya bisa tahu ini atau belajar ini, belajar itu. Nah Yes. teman-teman semuanya, setelah mendengarkan sharing dari Pak Min, apakah teman-teman ada yang mau bertanya? Kalau ada yang mau bertanya silahkan nanti dibuka mikrofonnya ya, tapi ini sekedar kata-kata nih dari Ibu Rosalia, dia minta maaf karena sedang gendong cucu jadi nggak bisa buka kamera. Kemudian Pak Min, sehat dan semangat terus berbagi dengan kreativitas sangat inspiratif dan luar biasa. Ini dari Bu Rosalia. Nah gimana teman-teman? Apakah ada yang mau bertanya? Saya. Oh, Pak Singgi. Oke, Pak Singgi, silakan. Dari Jogja. Silakan ya. Pak Singgi. Terima kasih sudah mendapat harta melimpah dari Pak Min. Tidak saya sangka di hari Sumpah Pemuda ini saya mendapatkan kakek yang bersemangat melebihi pemuda dan mau berbagi. Ya. Ini luar biasa. Banyak orang yang memiliki harta, tetapi Pak Min mau berbagi dengan penuh keikhlasan, kejujuran, dan luar biasa. Ini menginspirasi saya untuk mengembangkan kreativitas saya. Dan rupanya ini sudah masuk di dalam niat dan juga mungkin komitmen saya untuk menyiapkan generasi muda yang lebih cerdas dan berintegritas seperti Pak Min. Terima kasih Pak Min. Sukses selalu. Makasih Pak Singgi. Apresiasinya. Oke, makasih Pak Singgi. Pak Singgi guru ya di Jogja ya. Ya, lalu maaf mungkin ada satu pertanyaan. Pak Singgi? Ada satu pertanyaan. Ya, ini bagaimana saya itu tadi mendengar Mbak Oki yang bertanya gimana Pak Min memulai karya-karya luar biasa seperti ini dengan banyak kesibukan, ternyata juga dari masa lalunya yang sungguh telah menempa ini. Bagaimana Pak Min mencoba berproses kreatif? Tadi memang belum sempat dijawab Pak Min kelihatannya. Kapan Pak Min itu mulai gitu loh? Tadi kreatifnya. Iya, kreativitasnya itu yang karena usia Pak Min 65 sudah mulai berkarya itu luar biasa. 62 saya 62. Oh, 62 ya. Oh, Oke. Monggo Pak Min. Sebetulnya kalau mau bicara tentang faktor kesalahan siapa, kita nih kesalahan berjamaah. Mungkin Pak Singgi ikut bersalah juga sebagai guru. Karena saya kan pernah jadi murid juga. Karena dunia pendidikan kita itu kan dunia mafia. Matematik, fisika, kimia. Itu kan itu kan otak kiri semua. Jadi anak-anak yang diterima di sekolah itu gara-gara mafianya bagus, dia diterima. Padahal namanya menari, olahraga, menggambar, dan lain-lain, itu adanya di otak kanan. Nah, pertanyaan, kalau itu semua menjadi sebuah, kalau dianggap sebagai sebuah kesalahan ya, kesalahan semua orang menikmati yang sama, artinya apakah kita harus diam dengan kesalahan itu? Tuhan ngasih kita otak kiri, otak kanan, kan kira-kira begitu. Maka gunakan otak kanan kita sebagai keseimbangan. Nah, salah satu tingkat kesadaran saya adalah ketika ini sudah terjadi dunia pendidikan, saya nggak bisa merubah kok. Kecuali kalau saya jadi menteri itu. Yang bisa saya rubah adalah diri saya. Maka anak-anak saya pun ketika sekolah dulu, walaupun saya Dewan Pembina kan nggak bisa merubah kurikulum nasional itu ya di pendidikan. Anak-anak saya adalah mulai dari kecil sudah dimasukkan otak kanannya diasah. Ada yang main piano, yang les musik, les gambar. Tak kasih semua itu otak kanan supaya ada keseimbangan. Karena ketika kita sukses itu sebetulnya dominan otak kanan kemudian dikalibrasi oleh otak kiri.
Otak kanan apa? Kreativitas, problem solving itu otak kanan. Kemudian dikalibrasi, how to-nya itu ada di otak kiri. Nah, kaitannya lagi saya dengan profesi sebagai konsultan. Konsultan kan problem solving. Problem solving itu kan otak kanan, kreatif, solusi. Tetapi kan kalau klien hanya sekedar dikasih ide, kan nggak akan bisa menerima. Sekedar ide. Ide ini dasarnya apa? Rasionalisasinya apa? Itu ada di otak kiri juga. Ya, itu ketiga ya kita mesti rajin-rajin menggunakan ya metode how to creative itu sebuah topik tersendiri ya, bagaimana supaya kita berkreatif agar tidak terbiasa dengan jawaban-jawaban yang permanen lah. Permanen contoh, kalau Mas Singgi punya kaos sepatu ya, kan ada apa namanya, ada tali sepatunya. Nah, kalau ditanya ini tali sepatu untuk apa? Ya pasti jawabannya untuk sepatu, ikat sepatu. Tapi saya bilang jangan untuk tali sepatu apa? Bisa dijawab nggak? Bisa untuk gelang, bisa untuk kalung, bisa untuk gaplok orang. Itu kan kreatif itu maksudnya. Tergantung kita. That's pointnya di situ. Bisa untuk bando, Pak. Ya apapun. Tapi yang pasti bahwa silakan ikat kepala buat bando, bisa buat gelang, bisa buat kalung, bisa buat apalah, buat ngiket benda apapun, silahkan. Tetapi artinya apa? Kita sudah otak kanannya bekerja, itu diasah, dibiasakan. Contoh lagi, ketika orang tanya, Pak Amin tinggalnya di mana? Kan sering ada begitu, seminar. Kalau jawaban serius tinggalnya di mana, nyebutkan rumah kan. Saya bilang, Pak Amin tinggalnya di mana? Saya jawab, saya tinggalnya di rumah. Rumahnya di mana? Rumahnya ditinggal, nggak dibawa itu loh. Loh kan? Itu kan otak kanan, Pak. Ya, oke gitu mungkin jawabnya. Ya, tapi sekedar menanggapi nih ya. Memang ya Pak Min, kalau dipikir-pikir ya, kita ini banyakkan yaitu tentang kalau pekerjaan tuh hard skill, knowledge-nya, tetapi soft skill-nya itu yang tidak pernah diasah. Minggu lalu kebetulan saya memanggil seorang narasumber, Ibu Baby. Dan dia mengatakan satu hal, yaitu yang saya sudah tahu sih, tapi dengan kalimat itu benar-benar jelas banget. Bahwa sebuah hard skill tidak akan menjadi maksimal ketika soft skill-nya kurang. Ya, jadi segala sesuatu, misalnya orang pinternya kayak gimana, tetapi dia tidak bisa memimpin, tidak bisa berhubungan dengan orang lain, menyampaikan suatu ide dia tidak yang terbaik gitu ya, akhirnya hasilnya juga tidak bisa yang menjadi yang terbaik. Tapi boleh tahu nih Pak Singgi, ngomong-ngomong Pak Singgi guru sekolah apa? Saya guru sekolah dasar Mbak Oki, dan kebetulan dengan pandemi ini diajak untuk kreativitas, dan tanpa disadari saya mencoba bertani secara organik, dan di tahun kedua ini bertemu dengan Pak Min, kok semakin berkembang. Ya saya sering mengikuti beliau untuk sebagai kalau guru belajar kreativitas ya. Sumbernya nih kayaknya ya. Oke. Terima kasih Pak Singgi. Izin saya baca ada di komentar ya Pak Min. Ya silakan. Mohon izinnya Bu Oki untuk bertanya pada narasumber. Saya ex-manager marketing dan punya passion editing video. Tetapi di usia yang masih jelita, yaitu jelang 50 tahun, saya kok tidak pede untuk menjadikan passion saya menjadi suatu yang menghasilkan. Mohon sarannya. Pak Dharma ya? Pak Dharma. Oke, ex-manager marketing dan punya passion editing video. Tetapi di usia yang masih jelita, jelang 50 tahun, saya kok tidak punya pede. Ya ini kan problem mindset ya, tidak punya pede. Karena apa tidak punya pede? Merasa tidak kompeten gitu kan ya. Merasa tidak kompeten, merasa tidak hebat. Sama lah, saya sering juga etuset ngopi. Etuset ngopi kan dunia tempat panggung orang untuk bersharing. Kira-kira begitu. Ada beberapa orang yang selalu pada oke, anggaplah kayak gini nih, saya minta Mbak Oki sharing dong di etuset. Aduh, saya nggak punya pengalaman, saya masih belajar. Saya oke. Kalau Mbak Oki udah 50 masih belajar, kapan mau berbagi? Itu satu kan, itu pertanyaan saya menohok kadang-kadang begitu. Kok Anda sampai umur 50 masih belajar, kapan mau berbagi? Terus lulus sekolah 23, umur 23 sampai umur 50 27 tahun lu ngapain gitu loh kalau nggak bisa berbagi?
Karena pasti harusnya ada satu hal yang bisa dibagikan gitu ya Pak Min? That's point. Yes, that's point. Jadi masalahnya adalah tidak ingin berbagi. Bukan tidak ada yang ingin berbagi. Nah, waduh, yang kumpul di etos itu orang-orang hebat, orang pintar. Ya, tidak semua begitu. Maksudnya gini loh, ketika saya punya ilmu SD, ya oke lah kita sharing tentang ke SD-an. Ketika ilmu saya level SMA, ya belajar SMA. Ketika saya ilmunya ada di kelas mahasiswa, ya kita belajar ilmu mahasiswa. Pertanyaan sekali, apakah kalau orang berbagi ilmu SD itu apa tidak berbagi? Dia berbagi juga. Gitu. Jadi sebetulnya niatnya. Kemudian kaitan dengan Pak Dharma tadi, saya tidak pede atau saya tidak merasa. Karena apa? Pak Dharma sudah menstempel dirinya sendiri tidak mampu. Pak Dharma sudah menstempel dirinya sendiri merendahkan diri sendiri karena merasa tidak pede gitu. Ya, pertanyaan saya, apakah statement itu dapat dari mana? Apakah setiap orang yang Pak Dharma kenal, teman-teman relasi, Pak Dharma lu bisnis editing kagak laku, Pak Dharma bisnis editing tuh lu belum levelnya gitu. Kira-kira apakah yang begitu? Orang luar kan enggak juga. Karena itu saya menstempel diri saya bahwa saya ini orang nggak mampu, saya nggak pede, saya nggak punya confidence. Kan itu stempel itu datang dari otak saya. Artinya apa? Kalau saya punya ilmunya sebatas level tertentu, saya menerima order job editing juga pada level tertentu. Mungkin editing tuh kelasnya mungkin grade 1 sampai grade 10 bisa jadi. Oh, sangat hebat sekali ya, level 10. Ternyata Pak Dharma punya kemampuan editingnya sampai level 7 ya. Ya cari klien, cari order yang levelnya sampai 7. Jangan cari level yang 9 karena kalau mencari level yang terlalu tinggi-tinggi bisa saja klien nggak happy. Bisa nggak happy karena apa? Karena ekspektasinya tinggi gitu ya. Nah ini saya bilang pertanyaan lagi adalah ketika orang tidak, nah ini editing kan jasa ya, editing kan sifatnya jasa. Sama seperti saya ketika bicara bisnis makanan. Wah makanan ini enak. Makanan nggak ada tester hoax lah. Saya bilang enak, coba bayangkan yang disebut enak tuh apa? Coba ceritakan. Mbak Oki tolong ceritakan. Yang disebut enak tuh apa sih? Nggak bisa jawab. Makanya jadi happy. Ya tapi jelaskan ke saya gitu, happy-nya Mbak Oki ke saya itu apa? Kan nggak bisa. Kecuali Mbak Oki ngasih makanan ke saya coba. Oh ini tuh enak. Sama, jadi editing juga begitu. Oh ini ada bahan-bahan mentah, ini film mentah, ini ide mentah, ini. Saya kasihin. Nih, setelah saya edit hasil. Gitu loh. Nah, oh iya ternyata kreatif. Jadi ada kadang-kadang jasa itu adalah memang membutuhkan sebuah sebuah tester ya, sebuah contoh, sebuah bukti. Sama kayak orang bilang jualan apa? Jualan parfum. Wah, wangi rose tuh bagus. Coba ceritakanlah yang disebut wangi rose enak tuh seperti apa? Ngomong doang. Wah, rose tuh wanginya enak, nggak bisa dibayangkan kecuali kalau saya bawa botol. Ini nih rose tuh kayak begini, dibuka, disemprotkan. Oh, ini tuh rose-nya wangi. Kan baru berasa. Ngomong doang nggak berasa. Nah, sama dengan editing juga Pak Dharma perlu bersosialisasi, perlu expose, perlu dengan kata lain tanda petik ya. Pak Dharma perlu menjual diri. Who you are. Tahu nggak orang ingin menggunakan jasa Pak Dharma itu bahwa Pak Dharma adalah punya expertise di bidang editing. Kalau nggak tahu ya nggak bisa jualan juga. Dan Pak Min, mungkin juga kalau Pak Dharma baru tahu bahwa passionnya itu, tambah lagi dengan ilmu-ilmu yang memungkinkan ya, Oh ya belajar sama. misalnya Tetap. maksimal gitu. Loh saya juga walaupun dari umur 20 jadi salesman kira-kira, kemudian profesinya terus namanya pakai sales terus, salesman, sales supervisor, sales manager, national sales manager, sales director, itu kan sales semua. Konsultan juga konsultan sales, ya tetap juga masih belajar. Ya. Belajar itu sesuatu yang tiada henti ya Pak Min. Ya. Baik Pak Dharma, mudah-mudahan menjawab ya. Jika Pak Dharma mau bertanya lebih lanjut masih boleh ya. Saya bacakan satu lagi nih. Oh Pak Dharma sudah bilang terima kasih Bu Oki dan Pak Min untuk sarannya. Dari Ibu Rosalia, pensiun, banyak ide, tersalurkan semua hobinya. Tersalurkan semua hobinya dan salut semua bisa sharing untuk anak-anak muda dan kita semua. Semoga Pak Min, Bu Oki mensupport anak-anak generasi yang akan datang. Ya, saya belum pensiun loh. Saya terlalu muda untuk pensiun ya Pak? Ya tuyang untuk pensiun, tuyang. Nah ini teman-teman ya,
kita perlu ingat juga nih kadang-kadang soal umur ya yang membuat kita bilang wah 56 pensiun, kemudian kita oh iya berarti 56 kita sudah tidak usah bekerja lagi. Berarti sudah waktunya kita menikmati hidup. Nah, itulah sering kali begitu ya. Enggak, boleh. Kalau kita sudah berkecukupan, duitnya sudah banyak, tapi dengan pengertian pensiun adalah no activity. Ya Anda boleh dengan hobi, dengan bersosialisasi, kita berekspresi terhadap sebuah hobi. Silakan, tetapi jangan pensiun dalam artian harus berhenti kerja ya. Berhenti kerja itu berhenti activity lah, berhenti activity. Berhenti nyari duit boleh kalau memang duitnya sudah banyak gitu. Kebetulan saya belum banyak aja. Baik, Pak. Oke, Bapak Ibu semua yang lainnya, apakah masih ada yang bertanya? Silahkan kalau ada yang bertanya dengan membuka mic atau kalau mau ada yang chat juga boleh. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semua. Nah, Pak Min, mungkin satu ya sembari menunggu teman-teman yang bertanya ya. Kalau yang Pak Min lihat ya sampai saat ini ketika pandemi khususnya ya Pak Min. Ya. Dalam hal orang-orang yang mungkin kita tidak kita tahu semuanya lah bahwa ada orang yang tidak bekerja saat ini ya. Kemudian ada juga orang yang usaha kemudian bangkrut dan sebagainya ya Pak Min. Nah, kalau dilihat dari konteks itu aja nih Pak Min, apa mungkin usulan dari Pak Min? Begini ya, kalau bicara tentang akibat pandemi, ya saya sih dia berdampak terhadap pandemi. Saya juga sangat drastis. Kalau bicara income dari training, ya sudah nyungsep lah masuk, bukan nyungsepnya lagi glosor rata dengan tanah, mungkin masuk ke tanah kalau bicara bisnis lah. Ya, artinya apa? Satu. Tapi artinya di sini kita mencari income kan bisa saja dengan hal-hal yang lain. Ya, saya ini sebentar lagi juga semoga minggu depan atau 2 minggu lagi sudah develop juga karena begini, saya bisnis kue segmennya adalah kantor pemerintahan. Banyak kan di kantor pemerintahan dapatkan order buat meeting. Kemudian pemerintah pada nggak kerja, semua work from home semua. Berarti kan bisnis saya di kue juga nyungsep jatuh. Nah, kemudian apakah saya harus berhenti? Enggak, berinovasi dengan segala kompetensi saya. Oke, sebentar lagi. Saya ingat dengan orang tua saya punya jago masak. Tak bikin ayam panggang khas Pekalongan. Sudah jadi resepnya saja. Nah, tinggal nanti di branding lagi di minggu depan gitu. Sudah saya foto, sudah saya bikin, sudah saya tes. Contoh-contoh kayak gitu. Jadi selalu berkreasi, berinovasi, jangan mengharap dengan bisnis yang ada sekarang atau dengan pekerjaan yang pernah saya lakukan. Kalau pekerjaan yang saya lakukan adalah sudah nyungsep, ya cari pekerjaan lain. Pekerjaan lain apa? Ya bisa dengan jasa, pekerjaan berkaitan dengan jasa, atau memang non jasa ya bisnis juga ya. Non jasa, ya non jasa artinya bisnis real. Kalau jasa ya bisnis yang kompetensi, skill. Apa? Ya macam-macam itu contohnya dulu kita nggak pernah training online ya, training selalu offline. Sekarang training online. Itu kan sebetulnya kan sebuah kita dipaksa untuk hal ke situ. Dulu namanya order juga sama, masih dikirim. Sekarang order buka PO istilahnya tuh, order kan pakai PO tanggal sekian, kumpulin. Nah, dulu kan nggak pernah juga kayak gitu-gitu. Jadi berkreasi. Kemudian ada kerjaan-kerjaan lain nggak? Ya kita mencoba masuk ke institusi tertentu, teman-teman tertentu, network tertentu untuk kita garap tetap bersilaturahmi ya. Bersilaturahmi artinya apa? Ya jalin relasi lah, siapa tahu mereka juga sama-sama sulit, kemudian matching, kemudian dia punya ide, tidak tahu harus berbuat apa, ya coba kita kolaborasi karena saat ini mau nggak mau kan nggak bisa egoisme, harus berkolaborasi, collaboration or collab kan prinsipnya begitu. Kalau Anda nggak berkolaborasi ya collab. Ya mari kita berkolaborasi saja. Jadi ketika Anda punya masalah ya jangan didiamin sendiri. Coba tanya teman, tanya orang lain yang bisa kita kerjasama sehingga menciptakan value baru. Jadi kreativitas selain dari pekerjaannya sendiri, kita juga harus mungkin mencari komunitas baru, lingkungan baru ya Pak Min untuk bisa menjalin kolaborasi karena sekarang ini zamannya kolaborasi ya. Collaboration or collab. Ya. Collabs. Nah, benar ini teman-teman ya. Selalu kita udah sering dengar kolaborasi. Saatnya saat ini kalau teman-teman belum, yuk kita dengan ini kita jadinya punya semangat lagi untuk kolaborasi.
Ya termasuk Oke, saya sendiri, ya, Mbak Oki, mungkin sebagai tambahan, orang bilang saya usia 60 lebih, udah generasinya baby boomer. Tapi ketika saya berinteraksi dengan dunia sosmed, berinteraksi dengan dunia sedikit e-commerce, dengan IT, dan kok rasanya banyak orang yang usianya jauh di bawah saya, di bawah usia itu umur 50-an, ternyata jauh lebih gaptek daripada saya loh. lebih gaptek ya, benar. Jauh Iya, Pak banyak. Coba edit video belum tentu bisa. Saya yang mungkin Mbak Oki kalau sering lihat video-video itu yang saya sharing di IG gitu ya, itu kan kerja kaya sendiri semua loh. Oh, kerja Pak Min sendiri. Saya pikir ada Iya. membantu. Oh, orang bingung. Makanya saya bikin syuting video sendiri, edit sendiri. Ini baru pening saya. 3 minggu yang lalu baru pening. 90 stok saya, 90 stok yang share di YouTube itu crash di dalam saya punya SD card-nya ya. Saya punya SD card 90 topik yang buat satu hari satu, berarti kan udah 3 bulan saya punya stok. Iya. Hilang loh itu, crash. Lagi pening nih. Bagaimana mengembalikannya gitu ya Pak Min? Iya, karena itu kan create ide lagi, kerjaan lagi. Yang lama kan editing ya, bukan video shooting ya, bukan konten ya. Editing ya kerja lebih lama. Oke. Hmm. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Dharma ya. Mohon info nama channel YouTube-nya boleh ya Pak Min? Nah, Oh, Mindiarto Jugor Harjo. IG-nya Mindiarto Jugor Harjo, YouTube-nya Mindiarto jadi Jugor tinggal Harjo. nama aja nih Pak Dharma ya. Namanya Iya. Pak Min aja. Heeh. Nah, teman-teman semuanya gimana? Masih ada pertanyaan terakhir? Siapa-siapa itu ada voice? Ya, Bu Oki. Ya. Silahkan nih. Oh, nih Pak Ya. Simon. Iya, Silahkan nih Pak Simon. Sorry, saya lagi recovery di kamar, jadi saya ada baca WA, jadi saya coba nimbrung. Pak Min, salam kenal Pak. Salam kenal Pak Simon, terima kasih. Oh, Pak Min tadi bicara soal bisnis kuliner ya Pak? Betul. Saya kebetulan usahanya packaging Pak. Mungkin makanan Bapak cocok ada di... Saya ada packaging yang mungkin cocok untuk Bapak. Sekaligus mau nawarin nih Pak. Bapak WA aja. Enggak, Bapak iya. WA aja, siapa tahu boleh. bisa. Karena bisnis saya memang dulu kuliner lumayan masa kalau bikin packaging dus itu snack box saya sekali bikin saya bisa 5.000 sampai 10.000 sekali bikin. Tapi sekarang ya nyungsep. Iya, betul. Iya, karena makanan yang nggak ada ya nggak ada yang ini ya. Nanti Ya. Pak Simon kan ada di IB Group saya ya, Pak Simon. Ya, minta nomor WA-nya ke Bu Oki. Ya, boleh. Ya. Dan teman-teman di sini, kalau kebetulan teman-teman belum ada di IB Group ya, Indonesia Belajar dari grup Idayanti Sudiro, dan Bapak Ibu semua mau bergabung, silahkan Bapak Ibu bisa hubungi ya saya di 0816 110 4995. Nanti biasanya informasinya tentang apa ya, tadi tentang kegiatan setiap Kamis malam jam 19.30 karena topiknya akan bermacam-macam. Oke. Terima kasih Bu Oki, Pak Min. Salam sama-sama. Iya, Pak Simon. Pak Simon lagi recovery nih kelihatan memang. Lagi hampir tiduran ya, Pak. Wah, di sini juga ada Pak Eka. Ya. Di sini juga ada Pak Ivan, ada Pak Bambang. Silahkan kalau masih ada yang mau bertanya. Oke. Jika tidak, kita akan tutup ya Pak Min ya. Oh, silakan. Pak Min memberikan 1-2 kalimat untuk kita semua tentang satu hal yang mungkin kita perlu ingat, Pak. Gini loh, Tuhan tuh maha adil menurut saya ya. Maha adil tuh artinya kan waktu 24 jam semua, mulai dari bayi lahir sampai nenek-nenek, kakek-kakek yang udah bau tanah kan 24 jam juga. Dari ujung kaki sampai ujung kepala kan orang sama dikasih, ada kepala, ada leher, ada tangan, secara prinsip lah ya, kecuali yang orang-orang tertentu punya cacat gitu. Tapi intinya kan Tuhan adil. Ya, pertanyaan adalah ketika Tuhan sudah memberikan keadilan, adil nggak kalau kita tidak menggunakan keadilan Tuhan itu oleh diri saya gitu.
Rasanya kita Menohok banget nih Pak ya. Tuhan udah memberikan keadilan buat kita, ngasih mata, ngasih telinga, ngasih otak, ngasih pikiran, ngasih fisik gitu ya. Kemudian kita kan menjadi tidak adil ketika pemberian Tuhan itu kita tidak gunakan dengan baik gitu ya. Terima kasih Pak Min. Jadi intinya kita ini pasti punya potensi terbaik dari diri kita masing-masing yang Iya. pastinya berbeda ya Pak Min. Oh, berbeda Bagaimana- ya, unik. Bagaimana kita sendiri itu bisa memaksimalkan potensi dalam diri kita. Dan jangan di-benchmark ke orang lain. Itu yang membuat frustasi, ada seringkali membenchmark ke orang lain. Terlalu ya. Terlalu. Oh, saya tidak sehebat dia. Ya udahlah, memang rezekinya juga nggak sehebat dia. Nah, itu kadang-kadang ya Pak Min yang salah ya. Kita melihat pada satu hasil aja, tapi kita nggak lihat prosesnya, nggak lihat latar belakang kita masing-masing. Kita langsung mau seperti Pak Min gitu. Sekarang gitu kan. Tapi Pak Min tuh bagaimana berapa tahun yang lalu tuh apa aja yang dilakukan, nah itu yang kita harusnya juga mengerti ya. Terima Iya. kasih banyak Pak Min. Sama-sama. Sharingnya sangat Semoga bermanfaat ya. pada hari ini. Yang Semoga pasti bermanfaat. kita jadi mereka. semangat karena Pak Min juga belum pensiun. Kita juga tidak pensiun, mau beraktivitas dan semangat. Thank you Pak Min. Oke. Thank you, Sama-sama. Pak Pak Min. Ivan mau bicara Sama-sama. sesuatu? Nah, mau ngopi lagi aja sama Pak Min. Oh, Ngopi lagi aja. ya, silakan Pak Ivan, join Pak aja di Min episode ingat ngopi. Ingat dulu pernah barengan kan? Dapat hadiah lagi saya. Dapat hadiah nih, Pak Ivan pernah ikut di acara Pak Min. Ngopi ya. waktu itu. Ya. Oke, Mas Dio atau Mbak Endah, kita boleh foto bersama. Terima kasih Bu Rosalia udah buka kameranya ya. Teman-teman yang kebetulan ada di depan, kameranya bisa langsung dibuka ya. Terima kasih Bu Enita. Oh, ada Pak Freddy, Pak Hengki Nyoto, di Bandung ya. Peter. Oke. Baik, Nah, Bu Pak Oki, Subarjadi. Ya. saya bantu fotokan ya. Fotonya dilakukan 2 kali. Mungkin Senyum untuk ya. Bapak Ibu yang belum membuka kamera bisa dibuka dulu. Untuk foto yang pertama, saya fotokan. 1, 2, 3. Baik, tunggu sebentar. Untuk foto yang kedua. 1, 2, 3. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih. Makasih. Terima kasih Mas Dio. Sekali lagi terima kasih Pak Min. Terima kasih Pak Min. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Pak Min, Mbak Oki. Terima kasih. Terima kasih Sama-sama. Pak Min, Dadah. Bu Oki, Iya. semua teman-teman.